Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Dwi Astuti dari Prodi PGSD semester 4A. Di sini saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Sabturi, Dea Aulia, Sipa Sakinah Akolbi, Milati Hanifah, Sabrina Nur Hasana, Siti Aisyah Sari, Linda Nuraini, dan saya sendiri. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Raka Rainaldi, SPD MSN. Kami kelompok 5 akan menjelaskan belajar musik melalui observasi. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, apa itu seni musik? Yang kedua, bagaimana pembelajaran seni musik pada anak usia dini? Yang ketiga, bagaimana manfaat belajar seni musik pada anak? Yang keempat, bagaimana belajar melalui observasi? Yang kelima, manfaat apa dari belajar melalui observasi pada anak? Yang keenam, contoh belajar seni melalui observasi. Untuk itu, saya lanjutkan kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musik. Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan sebagai suatu ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran seni musik pada anak usia dini. Pembelajaran musik merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi anak yang dimiliki oleh siswa melalui pengalaman dan penghayatan musik. Adapun beberapa aktivitas yang umum dilakukan dalam pendidikan untuk anak-anak seperti bernyanyi. Bernyanyi di sini membantu mengembangkan anak dalam artikulasi pada keterampilan bahasa, irama, dan kontrol pernapasan. Lalu ada bermain musik di sini untuk membantu pengembangan dan koordinasi kemampuan motorik. Mempelajari sebuah karya musik dengan cara memainkannya dapat mengembangkan keterampilan musik serta membangun rasa percaya diri dan disiplin diri. Lalu yang ketiga ada gerak ritmis. Gerak ritmis di sini digunakan untuk mengembangkan jangkauan fisiologis, menggabungkan antara mobilitas, ketangkasan, kekuatan, keseimbangan, koordinasi, konsistensi, pola-pola pernapasan, dan relaksasi otot. Lalu ada mendengarkan musik. Di sini mendengarkan musik dapat mengembangkan keterampilan kognitif seperti memori dan konsentrasi. Musik dapat merangsang respon relaksi seperti motivasi atau pikiran, imajinasi, dan memori yang kemudian diuji dan didiskusikan secara individual ataupun kelompok. Ruang lingkup pembelajaran seni musik pada anak berorientasi pada anak atau peserta didik itu pengembangan keterampilan seperti pengembangan keterampilan bernyanyi dan bergerak bersama musik merupakan salah satu materi pembelajaran yang bisa diterapkan pada anak usia dini. Pembelajaran seni musik pada anak berkaitan dengan pengalaman seperti mendengarkan lagu, bernyanyi, bermain alat musik yang sederhana. Sekian dari saya. Belajar seni musik pada anak. Anak dan musik memiliki keterkaitan yang kuat. Musik bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan anak dan perkembangan belajar anak. Anak usia 3-6 tahun mengembangkan kecerdasan emosinya dengan mendengarkan lagu. Karena pada masa itu merupakan masa yang paling baik pada perkembangan pendengarannya. Berikut manfaat mendengarkan musik pada anak. Yang pertama, musik memberikan manfaat positif, yaitu menghasilkan peningkatan terhadap suasana hati yang positif, dan sebaliknya, dengan mendengarkan musik, siswa menjadi bergairah dalam belajar dan
menimbulkan rasa senang dalam dirinya. Yang kedua, musik dapat mengaktifkan hormon endorfin alami dan dapat meningkatkan perasaan tenang dan rileks. Dan dapat juga menurunkan hormon-hormon stres, bahkan sampai bisa menghilangkan. Yang ketiga, mengenalkan musik juga, anak akan memiliki kepekaan dalam mendengar. Yang keempat, menggerakkan badan sesuai irama musik, memainkan instrumen, serta bermain peran menggunakan boneka tangan sangat efektif mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus pada anak. Yang kelima, bermain musik secara bersama-sama atau berkelompok akan menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, kesabaran, dan kemampuan bersosialisasi pada anak. Tidak hanya itu, anak juga akan belajar mengenai arti tanggung jawab. Terima kasih. Nah, belajar melalui observasi adalah pemodelan atau modeling. Nah, anak-anak dapat mengobservasi orang-orang yang berada di sekitar yang bertingkah laku dalam berbagai macam-macam cara. Nah, misalnya anak-anak mengobservasi peran pada televisi dan mengulangi hal yang dilihat atau didengar. Nah, selain itu juga anak dapat mengobservasi melalui buku, televisi, video, gambar, dan bentuk-bentuk yang konkret. Nah, belajar melalui observasi juga dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan belajar melalui pengalaman. Dalam pembelajaran melalui observasi terdapat ada 4 elemen. Yang pertama ada atensi, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada produksi atau hasil, dan yang terakhir ada motivasi. Yang pertama yaitu atensi, seseorang harus menaruh perhatian atau atensi agar supaya dapat belajar melalui pengamatan. Seseorang biasanya menaruh perhatian kepada orang yang menarik, komponen, populer, dan dikagumi. Dalam pembelajaran, guru harus menjamin agar siswa memberikan atensi kepada bagian-bagian penting dari pelajaran dengan melakukan presentasi yang jelas dan menggarisbawahi poin-poin penting. Selanjutnya, atensi yang selektif dan kemampuan mengingat gambar-gambaran tugas yang penting tidak hanya cukup seperti contohnya model keberhasilan yang terjadi. Akan tetapi para pengamat harus menerjemahkan representasi kognitif mereka pada tindakan-tindakan yang didemonstrasikan untuk penampilan motorik model. Dan akhirnya, tanpa motivasi suatu atensi, retensi, dan produksi akan selalu menjadi perdebatan. Yang kedua ada retensi. Agar dapat meniru perilaku suatu model, seorang siswa harus mengingat perilaku itu. Mengingat itu termasuk menggambarkan tindakan-tindakan model itu di dalam berbagai cara. Boleh jadi sebagai langkah-langkah verbal atau sebagai gambar-gambaran visual atau keduanya. Retensi dapat diperbaiki dengan pengulangan secara mental, yaitu membayangkan meniru perilaku melalui pengamatan ini. Latihan bisa membantu suatu siswa mengingat elemen-elemen perilaku yang dikehendaki sebagai misalnya urutan langkah-langkah suatu pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga ada produksi. Siswa mengetahui bagaimana seharusnya suatu perilaku dilakukan dan diingat elemen-elemen atau langkah-langkah. Tidak berarti siswa itu secara otomatis dapat melakukannya dengan lancar. Kadang, siswa memerlukan banyak latihan, umpan balik, dapat memproduksi perilaku model tersebut. Pada fase reproduksi ini, latihan yang berulang-ulang membuat perilaku itu dapat ditirukan secara lebih lancar dan lebih mahir. Dan yang terakhir, keempat, ada motivasi. Siswa dapat memperoleh suatu keterampilan melalui pengamatan. Namun, siswa itu mungkin tidak melaksanakan keterampilan itu sampai ada motivasi untuk melaksanakannya. Untuk membangun motivasi melalui pembelajaran pengamatan ini dapat dilakukan melalui bentuk pengamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar melalui observasi pada anak. Nah, observasi adalah bentuk belajar dasar kita. Karena kan semenjak dari kecil itu kita belajar dengan cara mengamati. Nah, secara luas arti observasi itu
meliputi melihat, mendengar, dan juga merasa. Jadi bukan cuma melihat aja gitu. Nah, adapun manfaat belajar melalui observasi pada anak. Yang pertama yaitu mengeliminasi hambatan. Misalnya seorang anak yang takut belajar sepeda. Namun anak itu melihat gitu, mengobservasi orang lain gitu, melihat orang lain menggunakan sepeda itu terasa mudah dan juga seperti menyenangkan. Nah, lalu timbullah rasa kenapa nggak coba dulu aja gitu. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa manfaat observasi bagi anak itu untuk mengeliminasi hambatan gitu. Nah, yang kedua yaitu dapat membantu anak memperoleh keahlian baru dari hasil mengamati. Lalu yang ketiga, memunculkan variasi dalam belajar, di mana belajar dapat berlangsung dengan interaksi kita dengan lingkungan melalui pengamatan. Nah, jadi si anak itu tidak merasa bosan dan bisa lebih kreatif lagi gitu. Terus selanjutnya yang keempat, merangsang kreativitas anak dalam mengadopsi karakteristik atau gaya yang diperlihatkan oleh model yang mereka lihat atau amati gitu. Yang nomor 5, menghambat dan memfasilitasi respon. Misalkan melihat temennya yang lagi dihukum karena berkelahi. Nah, maka akan mencegah anak untuk melakukan hal yang sama gitu, karena ia mengamati bahwa hal itu tidak baik bagi dirinya. Sekian manfaat yang dapat saya paparkan. Ya, baik teman-teman semua, di sini saya akan menyebutkan satu contoh. Salah satu contoh menurut saya belajar melalui observasi. Nah, metode observasi itu merupakan cara belajar mengajar yang dipandang sangat mudah. Karena apa? Karena belajar mengajar itu dapat melatih siswa untuk sedikit peka atas apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan juga melatih pola pikir kritis siswa dalam mengambil suatu keputusan atau menyimpulkan sesuatu. Nah, dan memperluas juga ilmu pengetahuannya. Jadi menambah ilmu pengetahuannya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, ya, jadi saya akan mengambil salah satu contoh dalam pembelajaran dalam kelas. Nah, fase pertama guru akan menayangkan video pembelajaran mengenai perbedaan musik tradisional dan musik modern. Nah, fase kedua, guru meminta murid untuk mengamati apa saja yang terkandung dalam video tersebut. Nah, kemudian di akhir siswa akan berpikir apa perbedaan antara musik tradisional dan modern. Kemudian siswa pun menanyakan, dan setelah mengamati, siswa pun menanyakan apa itu sih perbedaannya, dan guru pun menjawab perbedaan musik modern dan tradisional itu, modern itu lebih ke mengikuti perkembangan zaman, dan tradisional itu musik yang sudah ada sejak dulu pada daerahnya masing-masing. Nah, contoh belajar seni melalui observasi. Contohnya kayak gimana? Gini nih misalnya. Si anak itu melihat langsung bagaimana seni musik itu dimainkan, atau berbagai macam pengenalan berbagai macam seni musik, sehingga di situ anak akan melihat ini tuh musiknya apa gitu, cara memainkannya gimana, terus bunyinya seperti apa, seperti itu. Atau bisa juga dilihat dari melihat TV, atau bisa melihat dari sebuah pameran-pameran lainnya gitu. Jadi contoh dari observasi seni musik itu sendiri, bagaimana si anak bisa melihat langsung bagaimana cara memainkan musik itu seperti apa, terus bagaimana suaranya itu seperti apa gitu.